Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Azikawati Julingsi dengan NIM 4012111046. Jadi di sini saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya mau menjelaskan tentang konservasi laut serta perlindungan hukumnya berdasarkan hukum nasional serta hukum internasional. Jadi teman-teman, yang perlu diketahui pertama kali adalah ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan mempunyai nilai ekonomi serta dapat dijadikan andalan bagi negara-negara di dunia. Sumber daya ikan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat sifat aslinya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, maka upaya pelestarian melalui konservasi sumber daya ikan dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan pelestarian sumber daya alam tersebut melalui pengelolaan lingkungan hidup, khususnya lingkungan laut, dimaksudkan untuk memelihara, melindungi kepentingan dan kesejahteraan generasi mendatang. Keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya konservasi tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi, baik terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan ekosistem antar wilayah perairan lokal, regional, ataupun global yang melintasi batas-batas negara. Maka dalam upaya pengelolaan dan pengembangan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dukungannya bukti-bukti ilmiah. Perlindungan sumber daya ikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai instrumen internasional yang diterapkan oleh Indonesia dalam merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Stockholm Conference on the Human Environment tanggal 5 Juni tahun 1972 yang menganut prinsip bahwa kemampuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama segenap manusia dan setiap pemerintahan di seluruh dunia. Konservasi ini berhasil membentuk sebuah lembaga dalam naungan PBB yang secara khusus menangani bidang lingkungan hidup, yaitu United Nations Environment Program atau UNEP, membentuk dua instrumen hukum, yakni Stockholm Declaration tentang prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan dan 109 agenda aksi. Konservasi tidak hanya melahirkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan yang bersifat internasional yang ditujukan kepada setiap negara dan kepada seluruh umat manusia. Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memberikan hak dan kewajiban kepada Indonesia untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas, serta mentaati ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan dan konvensi sumber daya ikan diatur dalam pasal 61 Konvensi Hukum Laut dan mewajibkan negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi, antara lain dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Konservasi tingkat tinggi di Rio de Janeiro di Brazil tanggal 3 sampai 14 Juni tahun 1992 yang dikenal dengan United Nations Conference on Environment atau UNCED dan KTT Rio 1992 berupaya menjawab persoalan-persoalan lingkungan yang semakin serius, terutama mengenai pembangunan yang berkelanjutan. WSSD atau World Summit on Sustainable Development menegaskan bahwa lingkungan global terus mengalami kerusakan. Globalisasi telah menambah dimensi baru, cepatnya integritas pasar, arus modal dan investasi terus bergerak menjadi peluang dan tantangan yang baru dengan adanya kondisi di mana negara-negara berkembang ini telah mengalami kesulitan menghadapi tantangan negara ini.
Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992 pada prinsipnya meletakkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan sebagai ideologi pembangunan. Agenda ini diterapkan sebagai menetapkan bahwa 3 aspek penting yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang derajatnya harus sama atau seimbang dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Keanekaragaman hayati laut Indonesia, khususnya sejumlah spesies laut, terindikasi semakin hari semakin terancam. Buktinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia sampai menjalankan program Rencana Aksi Nasional atau RAN untuk konservasi keanekaragaman hayati laut dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Program RAN ini memiliki target nasional untuk mempertahankan populasi spesies yang terancam punah sebagai spesies prioritas konservasi nasional. Salah satu upaya pokoknya adalah konservasi jenis ikan yang terancam punah, langka, endemik, populasinya turun, serta yang reproduksinya rendah melalui mekanisme perlindungan dan pelestarian jenis biota. Definisi ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berdasarkan pasal 1 ayat 4, ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Secara internasional, terdapat konvensi yang berupaya untuk melindungi perdagangan spesies flora dan fauna, seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, Convention on Biological Diversity, sedangkan di Indonesia terdapat Konservasi Sumber Daya Ikan atau KSDI. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, atau produk turunannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Permen KP tahun 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Garing Permen KP tahun 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan ikan. Kriteria jenis ikan yang dilindungi antara lain terancam punah, langka, daerah penyebarannya terbatas, terjadi penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, serta tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi penyebab beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga telah menyebabkan kerusakan sebagian ekosistem yang pada akhirnya mendampak pada ancaman kelangkaan bahkan kepunahan. Ancaman kepunahan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestarinya atau overfishing, pencemaran, kerusakan habitat, penangkapan yang bersifat destruktif atau penggunaan bahan peledak. Pemerintah Indonesia memiliki seperangkat cara untuk mengelola laut nasional yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pengelolaan dengan pembagian kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah untuk kepentingan tertentu. Dalam sudut pandang menjaga, memelihara, dan melindungi sebuah area di lautan dikenal dengan istilah Kawasan Konservasi Perairan atau KKP atau Kawasan Konservasi Laut atau KKL. Area laut yang ditetapkan oleh pemerintah dengan istilah tersebut maka akan mengacu pada sederet aturan, tata cara, hingga larangan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen aturan pemerintah terkait area laut tersebut. Kawasan konservasi di laut atau perairan lahir dari 2 nomenklatur, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan PP Nomor 60 Tahun 2007 dengan nama Kawasan Konservasi Perairan atau KKP, dan nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan mazhab Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau KKP 3K. Baik teman-teman semua, segitu dulu penjelasan saya tentang konservasi laut. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.